Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nia, serta rekan dan kakak-kakak mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kognitif dan bahasa peserta didik. Yang beranggotakan Nivia Zara Ibrianti dengan NIM 1301421075, kemudian ada Lutfia Alimul Sajidah dengan NIM 1401420114, lalu ada Putri Dinda Mulyana dengan NIM 4001421120, kemudian ada Jasinda Atifah Santoso Putri dengan NIM 4101421147. Perkembangan kognitif merupakan tahap-tahap perkembangan manusia mulai dari usia anak-anak sampai dewasa, mulai dari berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep-konsep abstrak dan logis. Perkembangan kognitif merupakan perubahan kemampuan berpikir atau intelektual. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor penunjang perkembangan kognitif. Yang pertama, kematangan, yaitu proses perubahan fisiologis dan anatomis, proses pertumbuhan tubuh, sel-sel otak, sistem saraf, dan manifestasi lainnya yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang kedua, pengalaman fisik, yaitu pengalaman yang melibatkan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik, manipulasi objek-objek di lingkungan sekitarnya, dan membuat abstraksi dari objek tersebut. Yang ketiga, pengalaman logika matematika atau pengalaman membangun hubungan atau membuat abstraksi yang didapat dari hasil interaksi terhadap objek. Yang keempat, transmisi sosial, yaitu proses interaksi sosial. Yang kelima, ekuilibrasi, yaitu kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan selama periode ketidakseimbangan. Lalu tahap perkembangan kognitif menurut Piaget itu ada 4 fase. Yang pertama, fase sensiomotor mulai usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, fase praoperasional mulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Lalu yang ketiga, fase operasi konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, fase operasi formal dari usia 11 sampai usia dewasa. Untuk materi berikutnya yaitu adalah stimulasi dan optimalisasi kognitif pada peserta didik. Stimulasi dan optimalisasi kognitif pada peserta didik merupakan suatu upaya dalam mengembangkan perkembangan kognitif pada peserta didik. Stimulasi sendiri merupakan interaksi hubungan antara peserta didik dengan orang tuanya atau peserta didik dengan pendidik dalam kemampuan dasar proses pengalaman belajar. Anak yang mendapatkan stimulasi, maka nantinya perkembangan kognitifnya akan lebih cepat daripada anak yang sama sekali tidak mendapatkan stimulasi. Sedangkan optimalisasi merupakan proses mengoptimalisasikan perkembangan otak pada anak yang dapat melalui kasih sayang, stimulasi sejak dini, yang dapat mempengaruhi perkembangan otak secara efisien. Stimulasi dan optimalisasi kognitif ini dapat menunjang perkembangan kognitif pada peserta didik. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah perkembangan pada peserta didik. Perkembangan pada peserta didik terdiri dari 4 jenis, yaitu perkembangan fisik pada peserta didik, perkembangan kognitif pada peserta didik, perkembangan sosial emosional pada peserta didik, perkembangan moral dan spiritual pada peserta didik. Namun, ada yang perlu ditekankan, yaitu adalah perkembangan kognitif pada peserta didik. Mengapa perkembangan kognitif pada peserta didik? Karena perkembangan kognitif pada peserta didik dapat mempengaruhi keberhasilan aspek-aspek lainnya dan juga keberhasilan proses hasil pengalaman belajar, proses pembelajaran. Maka dari itu, perkembangan kognitif pada peserta didik perlu ditekankan dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada peserta didik, yaitu faktor gaya asuh dan lingkungan. Tentunya gaya pengasuhan dan lingkungan yang baik akan menunjang perkembangan kognitif pada peserta didik yang positif dan baik pula. Nah, selanjutnya ada perkembangan bahasa pada peserta didik. Tahapan pemurahan bahasa anak ada 3, yaitu tahap pralinguistik, tahap pemurahan, tahap penguasaan. Tahap pralinguistik, seorang bayi mulai mengenal kata melalui beberapa tahapan yang hampir sama. Yang kedua ada tahapan pemrolehan. Pemrolehan kata sangat dipengaruhi kehidupan sosial anak. Kajian pemrolehan kosakata biasanya difokuskan pada pemrolehan kata, ujaran, makna kata, dan penggunaannya. Yang ketiga ada tahap penguasaan. Penguasaan merupakan pemahaman dan aplikasi yang nyata. Artinya, seorang anak dikatakan benar-benar menguasai kosakata jika
dapat memaknai, memilih, dan menggunakan kata secara tepat dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak menurut Ardiana tahun 2008, diantaranya yaitu 1. Faktor kesehatan, 2. Inteligensi, 3. Status sosial ekonomi keluarga, 4. Jenis kelamin, dan kelima hubungan keluarga. Selanjutnya ada identifikasi dini keterlambatan bahasa anak. Identifikasi dini keterlambatan bahasa anak harus memecahkan dua masalah utama, yaitu 1. Masalah tersedia informasi yang dapat dipercaya dari seorang anak pada usia beberapa ketika mereka mengalami keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi. Yang kedua ada pada interpretasi hasil dan proses identifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.